kita lanjutkan lagi, tadi potong karena maksimal 10 menit ya. Nah, ini yang Ika Hapsari tadi gaji tetap 5 juta, lemburan 2 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 50.000, premi jaminan kematian 15.000, penghasilan brutonya dapat 7.065.000. Kemudian dikurangin dengan pengurang adalah biaya jabatan 5% kali 7.065.000 dapatlah 353.250 rupiah. Iuran pensiunnya 50.000, ini yang dibayar oleh pekerja ya, bukan yang dibayar oleh perusahaan. Iuran JHT juga yang dijadikan pengurang jika dibayarnya oleh pekerja sebesar 100.000, dapatlah 503.250. Kemudian penghasilan neto sebulannya adalah 6.561.750 karena pengurang ini dari PH bruto dikurangi dengan pengurang. Total penghasilan neto setahunnya kali 12 78.741.000. PTKP-nya adalah 54 juta karena dia sendiri Hapsari karena suaminya kerja. Dapatlah penghasilan kena pajaknya PH neto setahun dikurangi PTKP dapat 24.741.000 dibulatkan. Kemudian dikali 5% dapatlah 1.237.050. Dan PP pasal 21 pada bulan tersebut sebesar bagi 12 ya. Ini sorry bukan Juli, harusnya September. Dapatlah 103.087 rupiah. Itu untuk Ika Hapsari karyawati. Kemudian Dr. Rahul. Dr. Rahul adalah seharusnya pegawai dengan bukan pegawai. Yang pegawainya dikasih gaji tetap, sedangkan bukan pegawainya adalah yang dikasih dari sumber dari pasien atau honor. Dr. Rahul menikah mempunyai 3 anak. Merupakan dokter spesialis paru yang bekerja sebagai pegawai tetap di Rumah Sakit Paru Indonesia dengan gaji tetap sebesar 20 juta. Jam praktek Dr. Rahul jam 8 sampai jam 12 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2019, Dr. Rahul menerima pembayaran dari Rumah Sakit Paru itu berupa gaji 20 juta dan menerima jasa medis. Nah, jasa medis ini adalah yang bersumber dari pasien ini adalah bukan pegawai sebesar 25 juta. Perhitungannya akan beda. Dr. Rahul membayar iuran pensiun 20.000 per bulannya. Berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayar pada bulan itu? Kita menghitung dulu PPh pasal 21 untuk Dr. Rahul pegawai tetap. Gaji 20 juta. Biaya jabatan sama, maksimalnya 500.000. Kalau dikalikan pasti lebih dari 500. Iuran pensiun dibayar Dr. Rahul 200.000. Mengurangi 700.000. Penghasilan itu sebulan 19.300.000 dikali setahun 231.600.000. PTKP-nya dia anak 3 72 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya 159.600 rupiah. Untuk PP pasal 21-nya pertama 5% dulu kali 50 juta dapat 72 juta setengah. 15% kali 109 juta 600.000, ini 109 juta 600.000 itu kalau dijumlahkan menjadi 159 ya, jadi tergantung grade-nya dari PP pasal 17. Masih ingat kan? Masih ingat lah. 16.440.000. Kemudian PP pasal 21 bulan Agustusnya adalah 18.940.000. Kemudian untuk bulan Agustus bagi 12 dapatlah 1.578.333 rupiah. Ini untuk yang pegawai tetap. Untuk bukan pegawainya, PH ini mungkin tidak berkesinambungan ya, 25 juta dikali PH netonya 50% dari 12 juta setengah. Kemudian penghasilannya kena pajak 12 setengah akumulasi masih akan menggunakan PPh pasal 21 kali 5% dapatlah 625.000. Nah, pembayar pajaknya totalnya 1.578.333 rupiah ditambah 625.000 rupiah. Totalnya adalah 2.203.000 rupiah. Kurang lebih seperti itu. Ini dibulatkan kayaknya. Yang 3 dibulatkan. Oke. Gaji mingguan dan gaji harian pegawai tetap. Sagala Putra belum menikah pada tahun 2019 bekerja sebagai pegawai tetap. Pada perusahaan PT Mahoy Cemerlang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 mingguan pertama bulan Agustus 2019 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan gaji saja. Berarti perhitungannya adalah gaji kali 4 kali 2 juta dapat 8 juta. Pengurangnya 5% kali 8 juta 400.000, ini pengurangnya berarti 7.600. Pengurangnya 400.000. Kemudian setahunnya 91.200.000. PTKP setahunnya 54 juta. Dia sendiri penghasilan kena pajaknya 37.200.000.
kali 5%, PP pasal 21 pasal 17 1.860.000, maka dibagi 12. 1.860 bagi 12 untuk bulan Agustusnya dapat 155.000, untuk seminggunya bagi 4 jadi 38.750.000. Muhammad Siddiq pegawai pada perusahaan PT Sagala Urip memperoleh gaji mingguan sebesar 1,5 juta. Ini mingguan. Muhammad Siddiq telah menikah dan mempunyai seorang anak, berarti Kak 1 ya. Sagala Urip masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulannya sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. PT Sagala Urip membayar iuran pensiun jaminan hari tua setiap bulannya sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Muhammad Siddiq membayar iuran pensiun sebesar 50 juta. Dan jaminan hari tua dibayar oleh Siddiq sebesar 2%. Dari gaji ini menjadi pengurang ya. Pada bulan Agustus 2019 hanya memperoleh gaji saja. Berapakah PPh pasal 21 yang bayar pada minggu kedua atau satu minggunya berapa? Gaji kita tahu 6 juta ya. 4 kali 1,5 juta, 6 juta. Kemudian JKK 60.000 dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian JK jaminan kematian 18.000. PH brutonya dapat 6.078.000. Pengurangnya adalah 6.078.000 dapat 303.900 rupiah. Iuran pensiunnya 50.000, iuran JHT-nya 120.000. Dapatlah total pengurang 473.900. Penghasilan neto sebulannya 5.604.100 rupiah. Penghasilan neto setahun 12 kali 5.604.100 rupiah, berarti 67.249.200 rupiah. PTKP-nya itu K1 63 juta. Ini K1 ya, kawin anak 1. Maka sisanya PKP setahunnya 4.249.000 dibulatkan. Dikalikan 5%, dapatlah 212.450 rupiah. Kemudian per bulan minggunya bagi 4. Ini per bulan dulu bagi 12, 212.450 bagi 12 dapat 17.704, 17.704 rupiah. Untuk per minggunya dibagi 4 dapatlah 4.426 rupiah. Kemudian Indra pada tahun 2019 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Indonesia dengan memperoleh gaji yang dibayar harian. Gajinya dibayar harian nih. Berarti kali 26 hari ya. PT Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulannya sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. PT Indonesia membayar iuran JHT sebesar 3,7% dari gaji, dan Indra membayar iuran JHT pensiun dan JHT sebesar 35.000, JHT-nya membayar 2% dari gaji. Ini yang dibayar oleh Indra jadi pengurang ya. Gaji kali 240.000 kali 26 dapat 6,5 juta. Premi JKK dan JK-nya adalah 65.000 dan 19.500. PH brutonya 6.584.500. Pengurangnya 5% kali 6.584.500, 329.000 buat 25 rupiah. Iuran pensiunnya 35.000, iuran JHT-nya 130.000. Ini dari mana? Dari pembayaran oleh si Indra itu, dibayar oleh sendiri. Total pengurangnya adalah 494.225. Neto sebulannya ini 46.584.500 dikurangi 494.225 ya. Jadi 6.090.275. Penghasilan neto setahunnya adalah 12 kali 6.090.275 dapatlah 73.083.300. Dikurangi PTKP. PTKP-nya anaknya 1 ya, dari 63 juta. Kemudian penghasilan kena pajaknya 10.083.000 kali 5% dapatlah 504.150. Kemudian untuk perharinya tinggal berbulan dulu dibagi 12, 42 juta 13.000. Untuk perharinya dibagi 26 dari 1.616 rupiah. Kemudian reto. Nah, reto sebagai soal sebelumnya pada bulan Juni 2018 menerima kenaikan gaji sebesar 6.750.000. Sebelumnya 5.750.000 ya.